So, RS3M Super. Rubik ini tuh Rubik versi ketiga dari serinya si RS3M. Nah, sebelumnya tuh dia muncul pakai tahun-tahun setelah namanya RS3M 2020, RS3M 2021. Yang ini dia pakai RS3M namanya Super. Karena perbedaannya tuh antara yang 2020 sama yang tahun ini, yang 2022 atau Super, itu lumayan banyak. Habis itu sekarang dia ada 3 varian. Ada yang standar, maglev, sama bokor yang akan kita review hari ini. Nah, bedanya tuh apa sih seri Super ini? Dari seri Super ini bisa dibedain dari seri sebelumnya dari piece-nya. Dimana sebelumnya center cap-nya tuh rata, sekarang ada cut-nya di ujung-ujungnya. Gak pengaruh sih di color cutting atau gimana-gimana. Logonya juga sekarang udah di emboss di plastiknya. Jadinya kelihatan lebih elit, kayak gun. Tapi sayangnya sih gara-gara ini blindfolder nggak boleh pakai Rubik ini. Nanti bakalan gue jelasin. Perbedaan lainnya ada di Dragon Scale, dimana sebelumnya cuma ada reach dikit di piece-nya yang nggak terlalu banyak gesekan. Tapi sekarang dia udah pakai sejenis kayak kayak sejenis pattern gitu yang buat gesekannya berkurang. Dan dibandingin RS3M 2020 rasanya jadi lebih licin. Pas kita coba buka center cap-nya, sekarang di dalamnya tuh udah warna ungu. Tensioning sistemnya warnanya udah ungu. Beda dari sistem-sistem sebelumnya yang udah diimplementasiin dari zaman GTS 3M. Sebagai konteks, Moyo Welong GTS 3M keluar tahun 2018. Yang berarti udah 4 tahun dan baru ganti warna. Pokoknya bagus untuk Moyo yang akhirnya udah kasih varian baru, dan menurut gua warnanya jadi lebih bagus. Standar dan maglev dari RS3M Super itu adalah direct upgrade dari RS3M 2020 dan RS3M 2021. Di mana standar adalah RS3M 2020 dan maglev adalah RS3M 2021. Cari bedanya tuh gampang. Kalau dari luarnya kan sama aja. Kita bingung cara bedainnya dari yang 3 versi ini, kita tinggal buka aja. Kalau misalnya internalnya warnanya itu primary, berarti dia standar. Kalau misalnya warna ungu, berarti dia maglev. Sama kayak model-model Rubik Moyo lainnya, yang sekarang udah ditandain warna ungu kalau dia isinya itu maglev. Nah yang baru, kalau bokor, dia itu warnanya emas. Nah di versi ini dia punya fitur yang baru, yaitu Core Magnet Positioning System, yang dinamain sama dia bokor. Karena dibentuk dalamnya itu bola. Core Positioning System ini sebenarnya nggak baru, karena udah pertama kali dikemukakan oleh Gun di Gun Pyraminx. Yang lalu ketiga kali tiganya yaitu Gun 11M Pro yang menggunakan sistem ini yang pertama kali. Dan akhirnya semua gun keluaran terbaru ada Core Positioning System ini. Ini maksudnya gimana sih? Berarti nggak cuma magnet tipis dari edge ke corner, tetapi dari corner ke dalam juga atau ke core. Dan akhirnya ini ngebuat tarikan magnetnya lebih deket dan jadinya lebih gampang aligning. Hasilnya itu ada gimana sih? Cuman gimmick kah atau biasa aja rasanya? Jawabannya tuh iya dan enggak juga sih. Iya, kalau misalnya Rubik ini jadi lebih stabil, jadi tiap kali kita muter, magnetnya akan lebih mudah ketarik untuk move selanjutnya. Jadinya akan lebih stabil dan selalu berbentuk kotak. Tapi karena dia jangkauannya magnet lebih jauh, jadinya rasa magnetnya itu juga lebih kuat di setiap turn. Nah karena dia itu lebih kuat magnetnya, kita juga harus dorong magnetnya agak lebih kuat daripada sebelumnya. Karena kalau misalnya kita nggak nyampe, dia bisa lagi balik lagi ke move sebelumnya, atau enggak dia kencangnya cuma setengah. Pertama kali kalau kita pakai Rubik kayak gini, itu pasti akan aneh dan gak biasa. Soalnya jangkauannya itu jauh, jadi bisa auto align atau jalan sendiri. Bisa maju, tapi bisa juga mundur. Tapi lama-lama tangannya akan kebiasaan dan akhirnya kita akan bisa gunain si fitur baru ini dengan baik dan akan membantu Rubik kita untuk selalu berbentuk kotak. Overall, bokor ini lebih ngebantu apalagi untuk yang turning stylenya harsh atau kasar kayak gue. Jadinya Rubik ini selalu stabil dan ngebantu banget kalau misalnya algoritma yang agak susah. Tapi untuk turning stylenya yang soft, harus dilatih lagi biar flick turningnya itu bisa lebih kenceng. Karena kayak yang tadi gue jelasin, kalau misalnya dia nggak terlalu kenceng gitu, dia akan balik lagi ke setengah, atau enggak dia akan balik lagi ke move sebelumnya. Nah balik lagi ke topik kenapa tadi gue nyayangkan ini nggak bisa dipakai buat blindfolded. Ini padahal M-slice-nya tuh enak banget, dan karena maglevnya jadinya licin dan dragon scale-nya bikin dia lebih licin lagi. Bahkan di tension yang tight banget, Rubik ini atau Overbox yang kemarin gue unboxing itu udah kenceng banget. Jadi M-slice-nya gampang banget, dan paling tinggal ditambah loop dikit biar corner cutting-nya juga lebih bagus. Masalahnya ya karena logonya itu. Ya, logo itu nggak dibolehin untuk dipakein blindfold soft.
karena dianggap bisa jadi alat curang. Karena walaupun dari diembos dalam plastik, kalau kalian pakai kuku untuk raba-raba, itu akan berasa center mana yang ada logo dan mana yang enggak. Jadi gue akan coba untuk bedain center capnya ini, tapi gue bakal di blindfold di sini. Bismillah, mana ya? Oke. Tutup. Oke, di sini. Aduh, buka. Bukan ini, kayaknya yang ini, bukan ini, jadi ini. Ini benar. Nah, dari tadi udah gue sebutin nih perbedaannya dan fitur baru dari CRS3M Super ini. Jadi kelebihannya tuh apa aja? Yang pertama, udah lebih licin karena Dragon Scale-nya itu. Jadi buat gerakan kita lebih smooth dan lebih lancar. Dragon Scale-nya ini buat Rubik lebih hemat loop juga, karena udah licin dari sananya. Terus permukaan antar piece-nya yang ketemu tuh lebih sedikit. Jadi ya buat Rubiknya lebih nggak ada banyak gesekan, ya berarti pelumasnya perlu dikit aja, atau loop. Yang kedua, ada Bowcore. Bowcore membantu banget untuk membuat Rubik kita auto align, atau auto lurus, atau auto kotak. Terserah kalian mau ngomongin gimana. Bahkan setelah algo yang susah, Maglev juga ngebuat gesekan antar piece-nya lebih sedikit, dan buat Rubiknya lebih cepat atau fast. Ini digabungin sama Dragon Scale tadi, bahkan bikin dia makin licin, makin cepat, dan akhirnya feel-nya itu benar-benar enak banget. Yang terakhir, dia dapat kotak. Emang bukan apa-apa, cuman karena dia udah dapat kotak ini, case dalam box. Kalau misalnya kita mau bawa ini ke lomba atau kemana-mana, bakal ada proteksinya. Jadinya piece-nya nggak gampang lecet. Yang paling orang takutin itu bowcore-nya pecah. Jadi bowcore-nya itu nggak kepake karena magnetnya lepas atau patah atau copot dari internal part-nya. Tapi dari pengalaman gue, ini tuh emang kelihatannya doang kayak pecah. Tapi itu dia sebenarnya bukan pecah, tapi kayak moldingnya semacam glitter-glitternya gitu, atau kayak plastiknya gitu yang kecampur-campur, dan pas dia kering jadi kelihatan ada kayak garis di bagiannya yang lebih tebal, dan jadi warnanya lebih gelap, yang jadi kelihatannya lebih kayak retak. Ini tuh sering kejadian di plastik-plastik mainan lain yang warnanya emas kayak Gundam atau Lego. Jadi ini sebenarnya sama sekali nggak masalah, asal kalian mainnya nggak kasar banget karena plastik tetap plastik dan plastik bisa rusak. Moyu sendiri juga udah klarifikasi kalau yang pecah itu merupakan masalah lem yang dipakai. Jadi ngebuat plastiknya itu lebih brittle atau gampang pecah. Untungnya sekarang lemnya udah diganti, jadi nggak akan ada masalah pecah-pecah lagi, katanya. Mereka juga buat proposal baru untuk membuat plastiknya warna biru. Ya sama kayak tensioning system sebelumnya, jadi warna biru lagi. Tapi karena birunya itu transparan, kelihatan jadi keren. Jadi menurut gue nggak apa-apa. Masalah-masalah dari CRS3M Super itu yang gue rasain ada, pertama, kalau cepet. Memang cepet, tapi cepetnya itu nggak bisa dikontrol. Jadi kadang dia sering banget overturn. Tapi ini out of the box-nya. Yang kedua, fleksibel banget. Ini kemungkinan karena suspension systemnya yang out of the box loose banget. Tapi distance-nya itu deket. Jadinya bisa kita fix dengan extension-nya yang lebih rigid atau kaku, atau dinaikin. Yang ketiga, magnetnya kurang strong. Magnetnya yang ada di piece-nya itu kurang terasa. Jadi walaupun udah ada bowcore-nya yang bisa auto align, tapi nggak bisa banget lurus banget sama dengan piece yang lainnya. Jadi pasti dia ada corner cut dikit. Untuk masalah pertama yang terlalu cepat dan fleksibel, bisa diatasi dengan loop. Bisa dipakai loop-loop yang slow atau wake tinggi kayak Traxxas 30K, 50K, gun loop 1 atau 3, atau Sandy style loop di Deck Cube yang wake-nya bisa kalian pilih sendiri. Gue di sini pakai wake 3. Kalau misalnya terlalu slow, bisa kita pakai loop gun 2 atau water based loop kayak Moyu V3 atau DNM37. Bisa juga sih pakai speed silk dari Balam Cube, tapi keep in mind, speed silk itu bisa bikin Rubik kalian gummy atau lengket-lengket kalau misalnya lama nggak dipakai. Jadi pakai yang dikit aja kalau mau pakai speed silk. Kalau misalnya udah mulai nggak enak, baru tambahin lagi. Untuk cara loopingnya kita bakal banyakin di internal piece-nya, jadi akan loopnya lebih tahan lama. Lalu kita akan tambahin sedikit loop di piece biar kita bisa kontrol turningnya.
Out of the box kemarin, Rubiknya juga tight banget, jadi harus kita buka center capnya dan setting tensionnya. Pertama, gue pasti loosen dulu bautnya, jadi nggak terlalu tight, jadi corner cuttingnya bisa lebih bagus. Tapi gue sukanya agak loose, jadi sekitar 4-5 mili. Lalu untuk fleksibelnya, kita bisa tension si sistemnya ini sampai menurut kalian udah cukup. Kalau gue pakainya di 4 atau 5 dari yang paling awal. Nah, untuk masalah yang tadi magnet kurang strong, kita bisa tambahin magnetnya. Ada dua cara, yang cara gampang dan yang cara yang susah. Cara gampangnya, kita bisa tambahin magnet langsung ke corner magnetnya. Dan ini ngebuat daya tarik core magnetnya lebih kuat dan bikin Rubiknya jauh lebih stabil tanpa ngurangin feel tactile dari Rubik ini. Kalau kita pakai cara gampang ini dengan magnet ke corner magnet, caranya akan lebih mudah karena kita hanya perlu 8 piece 4x1 neodymium magnet. Karena cuma ada 8 corner piece. Cara susahnya, kita buka edge-nya satu-satu dan tambahin magnetnya di edge-nya. Nah, tapi nggak bisa kita tambahin langsung taruh magnetnya di atasnya, kayak STM yang sebelumnya. Karena jarak dari magnetnya ke plastiknya lebih jauh. Jadi harus kita potong dulu slot masuk untuk si magnet ini, biar bisa nempel di atas magnetnya yang ada di dalam. Ini memang bakal bikin feel lebih tactile. Tapi kalau menurut kalian setelah cara sebelumnya magnetnya masih kurang, ini satu-satunya cara lain untuk nambahin power magnetnya. Bisa sih kalau misalnya nggak dipotong slotnya, tapi magnetnya akan jauh lebih gampang untuk copot, karena jarak yang jauh dari magnetnya dan magnetnya yang lebih kecil tadi. Jadi sekarang feelnya gimana? Secara simpelnya ini jadi kayak Tornado V3 campur RS3M biasa, dimana dia cepet dan controllable. Tapi tactile magnetnya itu nggak mengganggu soft dan selalu stabil ngebentuk kotak. Bedanya dia cuma lebih berat dan lebih berisik aja. Feel-nya dari Rubik ini juga fast dan smooth banget, apalagi setelah loop yang bikin feel-nya makin kayak flagship lain, dan corner cutting-nya juga mantep. Ini pasti Rubik yang bisa nge-corner cut dimanapun dan nggak bakal ada masalah. Yang terakhir tuh dia plastiknya masih frosted, jadi mungkin di awal-awal pas kalian mainin ini akan agak licin, tapi kelamaan dia bakal hilang frostednya, sama kayak seperti RS3M yang sebelumnya, jadi bakal shiny seperti ini. Kalau misalnya kalian emang nggak peduli dari kekurangan-kekurangan yang tadi, dan feel yang kalian cari Rubik ini ngepas sama yang kalian mau, Rubik ini bisa jadi tambahan kalian untuk dibeli. Apalagi kalau misalnya yang ada ball core-nya atau core magnetnya. Karena core magnet yang lebih dari ini, satu-satunya itu hanya X-Men Tornado V3 yang flagship. Harga dari Rubik ini emang mahal, lumayan mahal dibandingin RS3M biasa, yakni 230.000 atau bisa lebih. Dan harganya ini dari kedua Rubik ini bisa nyampe 200.000. Sedangkan RS3M yang biasa, yang 2020, itu cuma 100.000 ke bawah. Tapi bisa gue bilang kalau Rubik ini emang nggak bisa dibilang buat budget lagi. Tapi emang udah dirubah sama Moyu untuk jadi flagship yang introduce ball core system. Oke, that's it for the review. Subscribe and follow IG gue dan Facebook gue. Thank you for watching.